Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru. Siang. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu Guru untuk mendengarkan saya dalam acara desiminasi mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah bersama saya Kalidia Ustanti, CBP Angkatan 11 Kota Surabaya. Tidak afdol kalau misalkan kita tidak berpantun terlebih dahulu. Izinkan saya untuk menyampaikan pantun di siang hari ini. Nanti minta izin untuk diberi cakep begitu ya. Iya. Yang pertama yaitu jalan-jalan ke Gunung Semeru. Perginya bersama temanku Susi. Selamat siang Bapak Ibu Guru. Izinkan saya memaparkan materi desiminasi. Di sini sebelum saya mulai materi hari ini terkait desiminasi yang ingin saya sampaikan, saya ingin mengajak Bapak Ibu Guru terlebih dahulu untuk menjawab beberapa pertanyaan, pernyataan bukan pertanyaan. Kira-kira Bapak Ibu Guru setuju apa tidak dengan pernyataan berikut ini? Yang pertama, pemberian hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Nomor satu, Bapak Ibu tidak setuju. Yang kedua, pemberian hadiah atau reward bisa memotivasi siswa. Tidak. Setuju atau tidak? Tidak. Reward hadiah. Tidak. Bu Dwi menyatakan tidak, Bu Natalia mengatakan setuju, begitu. Jadi ada banyak jawaban begitu ya. Nanti kita bahas bersama kira-kira lebih cocok mana, pemberian reward atau bisa memotivasi apa tidak. Kemudian yang ketiga, guru bisa mengontrol peserta didik. Tidak. Yang keempat, seorang guru harus mampu memberikan solusi bagi siswanya. Malah memberi masalah kepada siswanya atau membebani, begitu, ge. Kemudian, nah di sini, pada siang hari ini itu akan yang saya sampaikan ada beberapa hal, yaitu yang pertama terkait budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Berikutnya yaitu yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan terakhir 8 yaitu segitiga restitusi. Berikutnya yaitu, nah di sini pembelajaran terkait pembelajaran paradigma baru, begitu ya, yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Di sini pembelajaran paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa itu belajar sesuai dengan kebutuhannya dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini ada 6 profil pelajar Pancasila yang diharapkan tumbuh pada diri siswa, gitu. Nah, di sini membahas tentang disiplin positif dan juga nilai-nilai kebajikan. Perubahan paradigma belajar teori kontrol. Di sini ada beberapa ilusi, begitu ya. Ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu kalau membahas tentang teori kontrol. Kemudian, nah di sini perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa yang memiliki kontrol kira-kira? Stimulus respon. Yang pertama yaitu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan kalau teori kontrol itu pilihan, kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi lebih menghargai gitu. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Biasanya kan kalau kita anak salah itu pasti anak itu nakal dan lain-lain. Begitu dalam kacamata guru itu anak itu pasti negatif.
Sedangkan kalau teori kontrol, semua perilaku itu pasti memiliki sebuah tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan kalau di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi diri kita itu yang mengontrol ya diri kita sendiri, bukan orang lain. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan kalau teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Karena kontrol diri itu hanya pada diri masing-masing. Berikutnya yaitu pemaksaan, ada pada saat bujukan gagal, jadi dipaksa, seolah-olah anak itu akhirnya tertekan. Sedangkan kalau teori kontrol itu adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang mungkin pilihan pertama tidak cocok, berarti kita berikan pilihan yang berikutnya yang mungkin bisa diterima oleh siswa. Kemudian model berpikir menang kalah, itu kalau stimulus respon. Sedangkan kalau teori kontrol yaitu model berpikir menang-menang. Gitu. Nah, kemudian di sini disiplin sendiri itu apa sih Bapak Ibu? Kira-kira disiplin. Kalau kita membahas kata disiplin itu kan kata yang sering kita dengar dan sangat akrab, terutama guru BK biasanya. Kedisiplinan atau mungkin bagian kata tertib biasanya kesesuaian. Kira-kira disiplin itu apa? Iya, taat, tepat waktu, kemudian sesuai aturan, gitu ya. Jadi kalau membahas disiplin, orientasi kita pasti berkaitan dengan aturan, pemaksaan, kemudian pokoknya sesuai dengan norma-norma yang ada, gitu ya. Kemudian berikutnya, nah, makna nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Di sini seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William pada teori kontrol 1984 yang menyatakan bahwa setiap perubahan itu pasti memiliki suatu tujuan. Sama dengan perilaku siswa, itu pasti memiliki sebuah tujuan tertentu. Kemudian pendapat yang lain yaitu Diana Gosen yaitu 1998 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya atau dalam diri sendiri itu akan terbangun. Kalau dari luar itu kan cukup sulit ya, tapi kalau dari diri sendiri itu akan lebih mudah terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, di sini ada berkaitan dengan teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan juga restitusi. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kira-kira Bapak Ibu pernah melakukan hal ini supaya aman-aman saja, di zona nyaman-nyaman saja, tidak dapat hukuman. Atau mungkin siswa, kira-kira apa yang dilakukan supaya tidak dapat hukuman? Berbohong, misalkan berbohong supaya aman, tidak dapat kasus, tidak dapat panggilan BK, gitu ya. Kemudian apa lagi? Tidak melanggar aturan. Tidak melanggar aturan. Mungkin kalau bohong tadi kan berkaitan dengan hal-hal yang negatif, begitu ya. Tidak misalkan waktunya masuk ya masuk, tidak berkeliaran di mana-mana. Kemudian yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apakah kita sering menemukan siswa yang seperti itu? Ada. Supaya dapat imbalan apa kira-kira yang diharapkan siswa dari nilai yang bagus, begitu ya Bapak Ibu ya. Tambahan nilai takdiran dulu. Misalkan ya, traktiran nilai maksudnya. Misalkan dia mengerjakan duluan supaya dapat traktiran nilai dari gurunya, alias tambahan nilai. Kemudian yang ketiga, terima kasih Bu ya. Yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Kira-kira apa contohnya Bapak Ibu? Menjadi orang yang mereka inginkan. Orang yang seperti apa kira-kira yang diinginkan? Mereka melakukan hal tersebut supaya keinginannya tercapai. Menjadi siswa yang teladan, misalkan dengan
mengerjakan tugas-tugas sesuai waktunya, kalau tidak ada yang kosong dan lain-lain begitu ya. Dia mendapatkan image menjadi siswa yang teladan, misalkan disiplin. Terima kasih Bu Fia. Kemudian, nah di sini dihukum oleh penghargaan. Jadi bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukum ya. Jadi penghargaan itu sebenarnya sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang diminta atau yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan gitu. Kemudian Bu Dwi. Nah, ini saya mau mengajak Bapak Ibu guru untuk mengidentifikasi kira-kira beberapa tindakan ini masuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira menulis kalimat seperti ini di buku itu masuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang pertama masuk hukuman kata Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Covid ya, contoh waktu Covid. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Konsekuensi atau hukuman Bu Dwi? Konsekuensi. Ada yang menyatakan konsekuensi, ada yang menyatakan hukuman. Nanti kita cross check di belakang. Nah, berikutnya yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi dan juga hukuman. Kita buktikan. Monggo kita cek jawabannya kira-kira tepat yang mana ya? Nah, yang pertama itu masuk hukuman. Kenapa Bapak Ibu? Yang pertama hukuman karena tidak ada hubungannya dengan keterlambatan. perilaku yang dilakukan ya, terlambat. Kemudian yang kedua masuk hukuman juga. Yang ketiga hukuman betul. Kemudian mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret masuk konsekuensi. Untuk tanggung jawab. Terima kasih. Membersihkan tumpahan masuk apa konsekuensi juga karena ada rasa tanggung jawab. Nah ini 2 soal ini yang masuk perdebatan Bapak Ibu tadi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu, masuk apa? Ternyata masuk ke hukuman. Yang berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi karena berpelajaran PJOK. Masih ada kaitannya begitu ya. Kemudian ada perbedaan hukuman dan juga konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tapi kalau konsekuensi sesuatu yang memang harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit. Kalau misalkan itu adalah hukuman. Tapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Besoknya sudah kembali lagi. Tapi kalau hukuman biasanya ada rasa tidak nyaman dan lain-lain gitu ya, maupun fisik maupun perasaan. Biasanya kalau yang dihukum itu kan biasanya apa sih Bu ya? Nah, misalkan seperti itu karena ada rasa sakit hati. Tapi kalau konsekuensi karena ada kesepakatan, rasa tanggung jawab, jadi rasa tidak nyamannya itu tidak berlangsung lama. Kemudian anak membenci kedisiplinan kalau hukuman, tapi kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Kemudian kalau hukuman itu sifatnya paksaan, tapi kalau konsekuensi itu stimulus tanggapan. Kalau hukuman mendorong anak menyakiti dirinya sendiri, sedangkan kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri dengan hal-hal yang ada di lingkungan sekitarnya, baik di rumah maupun di sekolah. Kemudian konsep diri yang buruk, sedangkan kalau konsekuensi konsep diri yang baik.
Jadi bisa memanajemen diri sendiri. Kemudian karena kontrolnya pada diri sendiri. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Contoh yang disebutkan guru BK tadi, Bu Natalia, bohong gitu ya. Sedangkan kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang terakhir, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, itu kalau bentuknya adalah hukuman. Tapi kalau konsekuensi, kehilangan hak mungkin ya, kemudian dibuat tidak nyaman ya, diasingkan untuk sementara. Tapi itu dalam jangka waktu yang pendek, tidak seperti yang hukuman. Kemudian di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Kalau hukuman, contohnya guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit, itu bentuk hukuman. Tapi kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat. Jadi ada ini ya, lebih longgar gitu. Kemudian kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas yang mungkin yang sudah disepakati di awal untuk membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Yang kedua, guru marah dan murid menjadi takut. Kalau hukuman, gitu, biasanya guru marah-marah itu masuk hukuman gitu ya di kelas. Siswanya akhirnya merasa takut dengan guru tersebut dan akhirnya membenci pelajaran yang diampu guru tersebut. Sedangkan kalau konsekuensi, guru itu masih memiliki wibawa gitu ya, tegas, tapi siswa juga menghormati peraturan. Kalau restitusi, guru terbuka, jadi komunikasinya lebih nyaman, lebih enak. Kemudian siswa menghormati dirinya dan juga orang lain, terutama gurunya. Gitu. Tidak ada rasa sakit hati dan lain-lain. Kemudian materi berikutnya berkaitan dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas, kira-kira lebih enak mana diterapkan, peraturan atau keyakinan kelas? Keyakinan kelas, diyakini begitu ya. Nah, kira-kira saya punya tabel seperti ini, ada peraturan kelas di sebelah kanan. Mungkin kalau dari Bapak Ibu sebelah kiri ya. Kalau peraturan kelas ini diubah menjadi keyakinan kelas, kira-kira bahasanya berubah menjadi seperti apa? Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya, seolah-olah perintah, kalimatnya bentuk kalimat perintah. Kalau keyakinan kelasnya diubah menjadi Rapikan buku. Selesai baca letakkan kembali. Loh, menurut itu. berarti selesai baca letakkan kembali, sama dengan peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya begitu. Kira-kira apa? Rapikan buku juga bentuk perintah. Kira-kira apa kira-kira? Buku selalu di tempatnya. Buku selalu dikembalikan ke tempatnya. Boleh, bisa. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Ada kata kunci dilarang. Berarti saling menghormati. Jadi keyakinan kelas ini bisa dalam bentuk positifnya dari kalimat peraturan begitu ya, tidak terkesan menyuruh, memaksa dan mengintimidasi. Tapi kalau yang A itu lebih ke negasi positif begitu ya. Kemudian yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kira-kira keyakinan kelasnya apa? Hadir lebih awal. Hadir tepat waktu atau lebih awal. Boleh. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Ada kata dilarang. Berbuat baik. Terus sudah mulai panas sepertinya. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Ini semakin siang semakin panas sepertinya. Boleh. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Membudayakan antri. Boleh. Gunakan masker. Gunakan masker. Kira-kira Lindungi mulut. mungkin ini masih tanda tanya besar ya. Kira-kira kalimat apa yang cocok? Nanti kita cek di belakang. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Jalan pelan-pelan. Oke, kita cek. Kira-kira kalimat yang cocok menggantikan peraturan ini apa ya? Tadi tanggung jawab yang pertama ya, boleh. Menghormati orang lain sudah benar. Menghormati orang lain, kemudian berkomitmen, masuk ke disiplinan. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, sama benernya tadi ya. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, masuk ke kesehatan. Kemudian bergantian bersabar, gitu ya. Kemudian gunakan masker, ternyata masuk ke kesehatan dan
Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan dan juga keamanan. Berikutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan untuk mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima, baik itu di tempat belajar maupun di tempat kerja. Kemudian yang ketiga, kesenangan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, penguasaan. Kemudian, nah di sini ada tabel terkait dengan posisi kontrol begitu ya. Ada penghukum, ada pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan juga manajer. Kira-kira yang tidak boleh untuk posisi kita sebagai guru, yang mana Bapak Ibu? Penghukum, karena bisa menimbulkan Trauma. Kemudian apa lagi? Rasa benci kepada guru, gitu ya, ketidaknyamanan, trauma yang berkepanjangan, gitu. Berikutnya, nah di sini pernyataan-pernyataan dan siapa yang mengatakan. Kira-kira saya kecewa dengan kamu. Kira-kira yang mengatakan adalah si pembuat, orang yang merasa bersalah. Jadi diposisikan siswa itu merasa bersalah karena sudah dipercaya tapi ternyata lalai. Saya kecewa dengan kamu. Itu contoh dari posisi pembuat yang merasa bersalah. Berikutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, penghukum. Beda ya, bentuk kalimat yang pertama dengan kalimat yang kedua. Kalimat yang kedua itu terkesan kasar, mengintimidasi, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau yang membuat merasa bersalah itu anak diposisikan sudah dipercaya, sudah diyakini baik, ternyata melakukan hal yang sebaliknya, jadi merasa bersalah. Kemudian, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Kira-kira masuk apa? Kalau komunikasinya santai berarti masuk ke posisi atau yaitu teman. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Masuk ke pemantau. Berikutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, manajer ini ya yang paling tinggi. Kemudian, kamu selalu yang paling terakhir. Dari bentuk kalimatnya sendiri ya, dari penghukum, kalimat yang kedua dan juga terakhir itu pasti kalau anak dibegitukan, diberikan kalimat seperti itu, terutama di khalayak umum itu akan menggores hati, begitu. Karena yang paling menyakitkan itu adalah kata-kata daripada yang lain, begitu ya. Karena urusannya dengan hati, karena itu kan sesuatu yang lunak dan itu membekasnya lama sekali, jangka panjang, gitu. Kemudian, nah, di sini saya memiliki sebuah video, Bapak Ibu. Kira-kira, nah ini ada video ya. Suaranya mungkin bukan. Nah, mungkin kan sini kamu. Nah, mungkin ada di sekolah kita yang semacam itu. Nanti setelah dalam materi ini mungkin berubah kayak bahasanya begitu ya. Nah, di sini ada alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat lagi? Nah, bahasanya kan tidak enak ya. Apalagi ini mungkin dasar pemalas. Ada kata-kata yang tidak sopan gitu ya, yang dilontarkan guru kepada murid. Saya yakin Bapak Ibu guru di sini tidak ada yang seperti ini. Ada. Soalnya Ada ya Pak Aman. siswanya nggak telat tuh. Soalnya nggak telat. Iya. Oh begini, cepat pergi sana dan lain sebagainya. Bahasanya sangat frontal gitu ya. Itu membuat siswa itu merasa. Nah di sini berarti dari video tersebut itu posisi gurunya itu sebagai penghukum. Karena apa? Satu, nada suaranya itu sangat tinggi. Kemudian bahasa tubuhnya melotot ya, sambil menunjuk-nunjuk. Sedangkan itu kan sesuatu tindakan yang kurang sopan ya, meskipun itu dilakukan oleh guru karena berkaitan dengan moralitas sebagai contoh begitu. Dampaknya kepada murid yaitu kemungkinan muridnya marah.
bukan malah takut, biasanya marah dengan tindakan guru tersebut. Kemudian dendam, awas ya Bu ya. Kalau seandainya mungkin di SMP itu tidak sefrontal kalau siswa SMK, tapi kalau SMK bisa dihadang di jalan Bapak Ibu kalau kita melakukan hal seperti itu. Kalau SMP masih tidak usah, aku gak dalam pelajaran ikut pelajaran ibu itu, ibu X, Pak X misalnya seperti itu, hanya sebatas itu. Tapi kalau sudah sekolahnya itu memang budayanya menakutkan, misal siswanya memang nekat-nekat, bisa jadi dihadang di jalan Bapak Ibu. Dicarok misalnya kata dia. Mungkin begitu. Nah, berikutnya yaitu segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini ada segitiga restitusinya, bentuknya seperti ini. Yaitu yang pertama, tahapan segitiga restitusi yang pertama itu menstabilkan identitas. Di sini bentuk dialognya yang bisa dilakukan oleh guru untuk melakukan menstabilkan identitas yang pertama yaitu berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi berbuat salah itu memang biasa, tapi kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi siswa itu diajak ngomong baik-baik, kemudian dibenarkan bahwa memang setiap manusia itu pasti mengalami atau pernah melakukan kesalahan. Cuman di sini mereka diajak untuk mencari tahu kira-kira ya yang salah siapa, kemudian menyelesaikannya bagaimana di tahap ini. Berikutnya yaitu validasi kebutuhan. Dialog yang bisa digunakan guru, biasanya mungkin tidak hanya guru BK ya Bapak Ibu ya, ini guru mapel juga perlu bisa menerapkan segitiga restitusi. Berikutnya yaitu kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, kamu pasti punya alasan. Ditanya dulu alasan-alasannya apa melakukan kesalahan tersebut atau pelanggaran tersebut. Berikutnya yaitu bagian menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, Bapak Ibu itu menanyakan kira-kira keyakinan kelas mana yang dilanggar siswa tersebut. Kemudian menanyakan mereka mau menjadi seperti apa dan juga solusi apa yang akan disepakati begitu ya. Berikutnya, nah itu tadi kalau berkaitan dengan tahapan-tahapan segitiga restitusi. Diharapkan dengan menerapkan budaya positif ini sekolah kita semakin baik, semakin tidak lagi ada kekerasan, tidak ada lagi rasa dendam, tidak ada lagi rasa tidak nyaman antara siswa dengan guru begitu. Baik, terima kasih Bapak Ibu, demikian diseminasi saya terkait budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk.